Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Quratul Ayunandita Putri Rosiana. Nah, langsung saja kita mulai. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Tujuan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Yang kedua, menemukan dunia luar. Komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, merubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Yang keempat, untuk bermain dan kesenangan. Dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua keseriusan di lingkungan kita. Dan tujuan yang terakhir adalah membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Banyak dari waktu kita dipergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Jenis-jenisnya ialah: pertama, berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Hubungan diat atau dial, hubungan yang terjadi antara dua orang. Dan hubungan triad atau trial, hubungan yang terjadi antara tiga orang. Dan yang kedua, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan tugas, hubungan yang terjalin hanya karena tuntutan tugas untuk keperluan untuk menyelesaikan suatu tugas atau target. Hubungan sosial, hubungan yang terjalin karena kebutuhan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Berdasarkan jangka waktu, hubungan jangka waktu, hubungan yang terjalin dalam waktu yang singkat dan berkemungkinan hubungan tersebut berlanjut hingga berlangsung lama. Hubungan jangka panjang, hubungan yang terjalin dalam waktu yang cukup lama hingga sangat lama. Tahapan perkembangan komunikasi interpersonal. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, jabat tangan, dan gerakan tubuh tertentu. B. Eksplorasi. Pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi. C. Intensifikasi. Individu harus memutuskan baik secara verbal maupun nonverbal apakah hubungan akan dilanjut atau tidak. D. Formalisasi. Dalam perkembangannya, hubungan yang telah berjalan perlu diformalkan. E. Redefinisi. Sejalan dengan waktu, individu tidak dapat menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan yang mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung. F. Deteriorasi. Kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka terlibat dalam hubungan tersebut. Pola hubungan komunikasi interpersonal. Pertama, sportif adalah sikap yang menerima kekalahan atau kemenangan secara adil. Defansi adalah sikap yang mempertahankan dalam artian tidak mau kalah. Tergantung adalah suatu individu atau kelompok yang berketergantungan pada individu atau kelompok lain. Tidak tergantung adalah suatu individu atau kelompok yang tidak ketergantungan pada individu atau kelompok lain. Progresif adalah hubungan yang mengalami kemajuan. Regresif adalah hubungan yang mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, self-fulfilling adalah sikap yang menyalahkan diri sendiri atau menerima dan mengakui kesalahannya tanpa menyalahkan orang lain. Hambatan komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikator. Hambatan dalam biologis, contohnya saja jika komunikatornya gagal dalam berbicara. Hambatan lain dalam hal psikologis adalah komunikator yang disergap rasa gugup dan tidak nyaman. Yang kedua, media. Hambatan yang dapat terjadi adalah pada masalah teknologi komunikasi, seperti telepon, mikrofon. Yang terakhir, komunikan. Hambatan pada komunikan dalam hal biologis dapat saja komunikan mengalami sulit pendengaran atau tunarungu.
Kesimpulan, komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan atau pengirim pesan antara dua orang atau lebih. Konsep diri dan persepsi interpersonal sangat dibutuhkan untuk pencapaian dalam kelancaran komunikasi. Orang yang lancar dalam berkomunikasi berarti orang tersebut mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Orang yang mempunyai keahlian komunikasi, maka komunikasi orang tersebut akan berjalan efektif. Kita harus memupuk keahlian kita dalam berkomunikasi melalui konsep diri. Konsep diri seperti yang telah tertuang di atas sangat penting dilakukan agar kita ahli dalam berkomunikasi. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.